untuk menghilangkan stres, atau memang karena suka dan hobi membaca. Dan juga ada buku untuk diberikan sebagai hadiah. Jadi kami juga punya buku untuk yang diberikan hadiah. Judulnya Nabila, Kado Pengantin. Itu proses kreatif penulisannya luar biasa. Anda mungkin tidak akan percaya kalau buku itu ditulis dengan SMS. Jadi penulisnya itu punya ide, tulis ketik SMS panjang gitu, dikirimkan ke temannya. Yes, gitu. Kemudian masuk ke kami, draftnya kita edit, kita proses, kita olah, jadilah buku. Buku itu juga ada di Gramedia sih. Jadilah buku Nabila, Kado Pengantin. Itu Nabila itu adalah nama pengantin perempuan. Penulisnya adalah pengantin laki-laki saat itu. Pengantarnya calon mertuanya. Bagaimana awal kita menikah, berkenalan, menikah, bagaimana tuntunan Islam dalam menuju pernikahan dan sebagainya. Bagaimana riwayat pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Ada yang menarik di situ. Nah, itu ada juga di Gramedia buku itu. Buku itu kita cetak pertama kali itu 2.500-an buku. Ya, cetakan pertamanya. Dan itu di bulan selanjutnya itu sudah lumayan terserapnya di Gramedia. Oke, selanjutnya berapa sering sih orang Indonesia itu beli buku? Ini yang cukup memprihatinkan menurut saya selaku penerbit. Kenapa begitu? Ini secara umum rata-rata ya orang Indonesia itu cuma membeli setahun itu satu buku. Berarti minat bacanya gimana ya? Saya agak terenyuh ya. Saya pikir dengan adanya akses yang luar biasa untuk mendapatkan buku kemarin itu, orang membeli buku itu semakin meningkat. Ternyata postingan Pikodi terkait dengan survei buku ini itu bulan April kemarin ya postingannya, sampai kemarin itu yang diteliti selama 3 tahun ke belakang itu rata-rata masih satu buku setahun gitu orang Indonesia. Yang paling banyak mendominasi 56% masih satu tahun. Yang selebihnya cuma di bawah 25%. 23% itu sebulan ya beli buku. Terus kemudian ada yang seminggu, ada yang 2 mingguan. Oke. Ya, ternyata minat bacanya masih belum meningkat ya. Walaupun ini mungkin tidak se ekstrim ini yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya lebih parah sih. Oke, lanjut ya. Ini pada aspek bagaimana Anda bisa nanti dari presentasi ini bisa mengukur, bisa pada membayangkan, mengira-ngirakan bagaimana sih nasib penulis di Indonesia. Tapi jangan berkecil hati loh ya dari survei-survei tadi itu. Walaupun pembacaannya sedikit dan kemudian minat bacanya belum begitu menggembirakan kalau menurut saya, itu jangan putus asa dulu lah. Ada kabar baik kok. Oke, selanjutnya yaitu nulis buku itu susah loh. Dan royaltinya tidak banyak. Serius. Kami pelaku penerbit itu rata-rata memberikan royalti untuk buku cetak itu cuma 10%.
Kalau e-book itu cukup besar, 25%. Nah, tapi jangan berkecil hati. Jangan apa namanya? Jangan ini membuat Anda nggak mau dah jadi penulis, nggak bisa kaya. Kalau motivasinya itu loh ya. Lihatlah siapa Mas Ipo. Nah, terus kemudian Mas Ipo Santoso, Mas Darwis, Tirele. Ya. Terus kemudian siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya penulis. Mas Langit Krishna Harimuti yang apa nulis Gajah Mada, luar biasa. Hasilnya juga luar biasa. Walaupun pada akhirnya nah, seperti Mas Andrea Herata pindah dari penerbitan di Indonesia, akhirnya mulai merambah ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Perancis, ya pindah ke sana untuk apa? Untuk apresiasinya, apresiasi dalam bentuk materi ya royalti tentunya. Karena di Indonesia itu problemnya banyak. Selain royaltinya nggak nggak besar, nulis sudah susah-susah. Kalau ngawur aja gampang sih. Kalau nulis fiksi pun juga disertai riset loh. Bagaimana ketika apa namanya Mas Langit itu menulis salah satu buku terkait dengan Majapahit ya, ada settingnya Majapahit. Itu sampai survei ke wilayah-wilayah yang pernah dijangkau Majapahit, yaitu sampai ke Singapura, ke Thailand, ya, survei ke daerah-daerah itu. Ya, nah, itu pasti perlu budget, perlu dana gitu. Kemudian kayak Mbak apa Asma Nadia itu yang menulis Assalamualaikum Beijing. Nah, itu juga beliau juga melakukan kajian, survei ke lokasi-lokasi untuk menemukan sudut pandang, setting dan penulisan yang terbaik. Jadi nggak cuman duduk merenung, ngangan-ngangan, ngetik, nulis ya itu enggak. Susah. Tapi juga nggak sulit-sulit amat. Nah, gimana nanti kita ceritakan. Oke, selanjutnya. Nah, dari situ masih mau jadi penulis? Gimana moderator masih mau jadi penulis? Moderator nggak bisa nulis. Moderator bisa nulis. Oke. Nah, riwayat penulis dari dulu sampai sekarang kurang lebih belum banyak perubahan ya, kecuali yang sebagian kecil dari penulis ya itu cukup beruntung, bukan hanya cukup beruntung karena bukunya menemukan momen yang pas ketika menulis, kemudian menghasilkan pendapatan yang luar biasa kalau itu diukur dari sisi materi. Ya. Saya pernah ngasihkan, saya pernah bekerja di salah satu penerbit di penerbit nasional yang ada di Jakarta. Saya pernah jadi sales, saya pernah royalti ke salah satu penulis Malang itu, royaltinya itu bisa langsung beli rumah. Tahun 2014. Jadi juga masih ada nih. Kebetulan mungkin dosennya apa namanya anak-anak sastra di UM. Royaltinya luar biasa. Buku pelajaran yang beliau tulis. Ternyata ratusan juta. Gitulah gambarannya. Masih menulis kan? Oke. Selanjutnya,
saya yakin teman-teman sudah mulai sedikit tergambar gitu ya. Sedikit tergambar bagaimana nasibnya menjadi penulis. Ini yang pure penulis ya. Beda lagi kalau Anda mungkin punya pekerjaan utama, mungkin sebagai dosen, nulis sebagai kewajiban, sebagai peneliti. Nah, itu saya pikir itu suatu kewajiban lah gitu ya, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menulis buku di era digital. Nah, banyak sekali saya jumpai versi ya buku, mulai dari yang paling tradisional, saya katakan tradisional gitu ya, yang ditulis di atas kitab gitu ya, kayu, kertas, itu tersimpan, hampir beberapa tersimpan di perpusnas. Kemudian sampai yang terakhir yang secara umum kita temui adalah dengan media cetak. Jadi ditulis, dicetak, digandakan, ditulis, diterbitkan, keluar ISBN, ditandai buku itu dalam standar buku, nomor sebagai standar buku, kemudian digandakan, diperbanyak, dicetak. Itu buku cetak. Ini ngomong media ya, media cetak. Kemudian dalam perkembangannya ada electronic book. Mirip cetak, cuman secara media dia tidak menggunakan kertas, tinta, tetap dia menggunakan tulisan. Nah, ada perkembangan lagi yang tadi sudah saya singgung, ada audio book, atau ada yang menyebutnya sound book, ada yang menyebutnya voice book, ada beberapa macam ya. Kalau ada beda-beda dikit. Terus kemudian yang terbaru ini di era digital itu adalah multimedia book. Bukan media multimedia, bukan media pembelajaran terakhir, tapi lebih ini ke multimedia book. Bagaimana buku yang ditulis oleh seorang penulis itu mampu merespon. Selama ini kalau kita tahu ya, yang kita tahu, buku itu kan dia seperti ngomong sendiri gitu ya. Kita nggak bisa, kalau kita buku itu kita celah, jebret gitu, kita kasih sesuatu gitu, kasih treatment sesuatu. Misalkan kita apain itu, dia nggak ngapa-ngapain, nggak marah ya, nggak reaksi, nggak itu. Tapi sudah ada buku yang bisa kita ajak interaksi, namanya multimedia book. Kalau nggak salah buku itu ditulis oleh Algosi. Anda bisa lihat di presentasinya salah satu pengembang multimedia itu di TED, presentasinya TED. Itu buku itu ditiup gitu. Jadi buku itu bicara tentang teknologi. Ini jadi menjawab kelemahannya audiobook di beberapa kendala itu kita temui. Ini kalau diperlakukan begini, ini tidak bisa begini. Nah, kalau di multimedia book itu, buku itu seakan-akan bisa berinteraksi dengan kita. Itu perkembangan dari media buku. Nah, bagaimana kemudian kita menyambut atau kemudian mempersiapkan diri untuk menulis hal seperti itu? Ya, kalau itu terlalu jauh ya, oke lah, cetak aja dulu lah, atau kemudian ke e-book supaya bisa dinikmati oleh kalangan. Kemudian ada versi e-booknya, dibikinkan soundbooknya, nah, kayak gitu. Nah, ini akan bagaimana teknik menulisnya dan lain sebagainya.
Kalau dalam menulis buku secara umum pasti apa namanya, penulis-penulis yang berpengalaman yang memberikan penulisan itu selalu memberikan yang paling dasar itu penulisan. Kemudian punya amunisi atau materi yang mau ditulis. Kemudian disiplin dalam menulis. Ya susah biasanya. Nah, punya ide, punya materi. Nah, ide ini bisa didapatkan dari mana? Dari mana saja. Percaya nggak percaya? Buku itu tidak ada yang nggak laku. Buku itu nggak ada yang apa namanya, menurutku nggak bermanfaat. Kalau itu benar-benar ditulis dengan niatan dan cara yang baik. Termasuk kemudian apa namanya, menggunakan media-media digital seperti multimedia buku yang tadi itu. Nanti saya kasih share linknya ya untuk contoh jenis bukunya. Buku apa namanya, multimedia book itu. Anda bisa lihat itu. Oke, next. Nah, sebelum itu sebaiknya kawan-kawan semua kalau yang mau jadi penulis tahulah, memahami apa sih untungnya jadi penulis dan bagaimana menerbitkan buku itu. Apa sih untungnya jadi penulis? Kalau saya sarankan semua yang di sini itu nulis buku. Saya termasuk mulai menulis itu sejak saya ya kira-kira kelas 1 SMP ya. Saya sudah mulai menulis catatan-catatan, puisi, cerpen, kayak gitu. Yang paling banyak puisi ya. Yang paling saya sukai itu ketika saya menyanjung teman-teman gitu. Puisi tentang alam sekitar, puisi keseharian saya. Bahkan pada saat itu saya nggak ngerti teorinya, bikin puisi yang baik gitu. Itu terus kemudian bikin aja kayak tulisan bebas kayak gitu, ya puisi bebas lah. Terus kemudian saya juga mulai menulis agak senang menulis tentang cerpen itu ketika saya baru membaca bukunya, pengarangnya saya lupa, peraih Nobel Perdamaian Myanmar, Aung San Suu Kyi. Itu saya pinjam buku itu dari perpustakaan kota Kabupaten Tulungagung. Nah, itu yang karena saya merasa dari situ. Saya, sejak kelas 1 SMP itu saya jadi anggota perpustakaan di situ sampai sekarang. Saya tinggal di Malang sebenarnya. Itu dari situ saya dapat banyak inspirasi pelajaran, belajar dari orang-orang, dari biografinya orang-orang. Termasuk setelah itu saya juga baca buku tentang serat babat Jawa, serat babat Tembayat, serat babat Tembayat. Nah, serat-serat Jawa lama itu kisah-kisah terkait dengan cerita-cerita lama yang saya seneng gitu. Nah, itu saya tulis ulang. Nah, akhirnya jadi cerita-cerita pendek saya ceritakan ke teman-teman dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai suka nulis-nulis. Nah, bagi seorang penulis itu yang terpenting itu adalah dia punya reason atau punya alasan atau tujuan untuk dirinya sendiri. Kamu itu nulis untuk apa? Supaya kemudiannya itu bisa
istiqomah, berlanjut terus, dan bisa mendisiplinkan diri. Ini penting, karena kalau kita tidak punya motivasi dari diri kita sendiri, contohnya misalkan begini, di sebagian yang saya temui dari penulis-penulis kami itu menulis itu karena tuntutan kewajiban. Setahun dia harus nulis 1 buku karena kewajiban beliau sebagai dosen. Setahun dia harus menulis buku atau karena beliau harus melaporkan hasil penelitiannya dan hasil penelitiannya dalam berupa buku. Ya. Motivasi seperti ini penting, dibangkitkan dari diri sendiri. Anda mungkin tidak akan percaya, beberapa orang yang cerita ke saya, ketika saya dorong untuk menulis di usia yang sudah cukup sepuh gitu ya, beliau luar biasa apresiasinya. Saya nggak kepikiran, Mas. Saya dulu itu nulis sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa itu karena tuntutan kewajiban. Mulai sekarang saya tidak akan menulis seperti itu. Saya akan niatkan menulis dengan niatan untuk berbagi ilmu. Dia memang pengajar, pendidik yang baik. Dan ketika itu saya dorong dan motivasi, tulisannya luar biasa, banyak dan tebal-tebal. Kita juga agak, ini gimana terbitkannya? Itu motivasi pribadi untuk menulis itu penting. Ini untuk mendorong motivasi pribadi teman-teman semuanya. Sobat-sobat, menulislah. Tidak ada, walaupun aku sudah nantinya tidak akan diada besok, lusa atau dan sebagainya. Kalau aku punya tulisan, orang akan tetap mengingat Bayu. Oh, dia punya karyanya ini. Dia tetap hidup di hati pembacanya. Tidak aja di hati keluarganya, tapi di hati pembacanya juga. Dia hidup seakan-akan abadi. Coba lihat buku-bukunya apa namanya, Buya Hamka, Pramudia, kemudian buku-buku karya pemikirannya Bung Karno. Kalau dari sisi Islam ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Rus, Ibnu Sina. Hampir semua ulama kita ini yang di Muslim itu semua pasti nulis buku. Nah, kita ini kadang itu kebudayanya lemah gitu. Dari sisi menulis itu. Tidak terbiasa mungkin. Nah, itu perlu didorong, dimotivasi, didisiplinkan. Ya, kalau perlu mungkin agak ditekan. Oke. Dari situ ya, tahu ya, untungnya jadi penulis itu apa, selain materi tadi itu dari sisi royalti, namamu akan tetap dikenang sebagai penulis yang baik, yang menginspirasi. Karena bukunya ada beberapa jenis sih yang saya tahu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu, kita menulis, sudah bisa menulis, ini mau kita terbitkan di mana? Anda kira-kira ilmu yang mau Anda bagikan, kalau motivasinya itu cocoknya di penerbit apa? Kenali penerbitannya. Kalau Anda menerbitkan buku fiksi di kami untuk saat ini, akan saya sarankan ke penerbit yang lain. Kalau untuk buku fiksi, untuk saat ini ya. Kenapa begitu? Karena kita masih concern untuk buku-buku non-fiksi.
buku teks, literatur dan lain sebagainya. Begitu. Nah, mungkin enggak itu kita yang terakhir sebelum saya akhiri, mungkin enggak kita menerbitkan buku sendiri, menghasilkan pendapatan, karya tulis kita diakui dan dihargai oleh pembaca tanpa ada campur tangan penerbit. Mungkin bisa dan sangat bisa. Sudah ada platformnya. Teman-teman sudah tahu, nulis, terus kemudian ada Wattpad dan sejenisnya, dan termasuk juga kalau Anda ingin mendapatkan pendapatan langsung seperti halnya penerbit dan Anda terbitin sendiri, itu apa? Tulis dan terbitkan bukumu di Google Playbook. Tanpa biaya, Anda cukup nulis, upload di sana. Tapi harus punya akunnya, publishernya Google Playbook. Oke, saya kira itu cukup. Saya nggak bisa panjang lebar, tadi juga sudah saya sampaikan materinya juga saya share ke teman-teman yang lain. Harapannya teman-teman juga membaca. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, siapa yang berdiskusi hari ini dari teman-teman, kita kasih giveaway. Ada buku Pesona Cinta Negeri Penggulung. Nah, Pesona Cinta Persia ini penulisnya adalah kepala penerbitan Uwin Maliki Malang ya, apa namanya, Universitas Islam Negeri Malang. Nah, Pak Ahmad Khalil, itu beliau ketika itu studi di Iran atau yang dulu disebut sebagai Persia. Beliau mendapatkan ini, buku ini sempat kita bedah dan juga bisa hasil bedahannya itu ada di kita publikasikan juga di Surya, di koran Surya. Terus kemudian yang kita bagi juga untuk giveaway sebanyak yang kalian tanya. Kalau kalian semuanya diceritanya ya saya kasih semua buku-buku itu. Juga buku Negeri Penggulung yang ditulis oleh lebih dari 20 orang. Satu buku, cerpen, himpunan cerpen. Himpunan cerpen judulnya Negeri Penggulung. Dikasih pengantar oleh Profesor Joko Saryono. Kalau masih beliau jadi Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang, salam hormat Prof. Dan disunting oleh Pak Indra. Ditulisnya banyak orang gitu. Ya. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelumnya untuk semuanya maaf banget tadi kalau misal suaranya berisik dari Nanda, lupa mematikan mikrofon dan presentasinya putus-putus karena ini pakai handphone, nggak pakai laptop kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung acungkan tangan di room. Jadi acungkan tangan dulu, pakai emoticon acung tangan itu, nanti setelah saya tunjuk bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung pada materi. Monggo yang mau bertanya. Sepertinya banyak yang nanya tadi ini di room, cuman kita ngikutin aturan yang sudah dipakai dari sebelum-sebelumnya. Acungkan tangan terlebih dahulu, lalu akan ditunjuk oleh Oke, supaya nggak kosong ya. Kalau dia bisa memperhatikan nanti yang tanya atau kemudian kirim di chatnya. Kemarin sempat sedikit mendiskusikan hal ini dan ada pertanyaan yang dari kawan yang saya catat. Oke, ini pertanyaan
pertanyaannya. Bagaimana, ini yang belum saya jawab ya, penerbit itu mensiasati penerbitan di kala pandemi ini, di kala menghadapi industri digital. Ini di saya kasih share link juga. Itu beliau katakan begini, belum saatnya. Iya, memang belum saatnya. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Nah, di kala pandemi ini kita memang benar-benar kayak dipacu dan setengah dipaksa untuk menggunakan instrumen-instrumen digital. Kebiasaan kita yang dulu buka buku secara fisik, kertas itu tarik begini dan sebagainya, itu kemudian harus beralih kepada e-book. Yang biasanya kita di generasi saya itu enggak terbiasa. Tidak terbiasa untuk kemudian membaca di HP misalkan, atau apa namanya, tablet ya gitu. Itu hari ini kita mau tidak mau itu dipaksa gitu. Kita tidak bisa interaksi secara langsung, kita harus membeli apa namanya, hampir semuanya dengan online, salah satunya dengan e-book itu dengan online, dan kita dapatnya juga dalam berupa e-book gitu. Kita membacanya kalau tidak di komputer atau laptop itu menggunakan tablet. Nah, kebiasaan lama kita yang dulu buka buku, coret dan lain sebagainya, menandai dan lain sebagainya, itu harus berubah. Itu secara mau tidak mau kita dipaksa ke situ kan, dipaksa ke situ. Di generasi saya mungkin agak bisa beradaptasi, mungkin di generasi yang lain yang mungkin usianya di atas saya, mungkin baca agak pedes gitu ya. Kalau membaca lama-lama dengan menggunakan HP ataupun tablet, mungkin agak pedas. Nah, jadi tidak terbiasa. Tapi hari ini kita benar-benar dipaksa untuk memanfaatkan instrumen-instrumen digital itu. Nah, alhamdulillah kami sudah mempersiapkan yang namanya e-book ini sejak 2013 kemarin. Yaitu dengan beberapa terbitan kami kita alihkan dari yang cetak, kita konversi atau kita terbitkan dalam 2 versi. Itu kita coba share dan kita jual di Playbook, hasilnya luar biasa. Dan responnya luar biasa, terutama dari para dosen. Kenapa? Dosen-dosen penulis maksud saya, dosen-dosen penulis itu mengapresiasi sekali. Ternyata itu berdampak signifikan terhadap citasi. Apa itu ya? Disitasi, dirujuk, di indeks, dan di sekuler dapat. Jadi menulis, beliau dapat dua aspek. Cetaknya masih dapat, terus kemudian e-booknya itu dirujuk dan disitasi, luar biasa. Dapat juga poinnya gitu. Nah, kita menyikapinya dengan seperti itu. Kita adaptif dengan perkembangan media. Mau tidak mau, sebagai industri media buku, yang dalam hal ini cetak, dari cetak bergeser ke elektronik, ada soundbook juga. Terus kemudian ke depan, insya Allah, kalau teman-teman bisa siap dan support, itu ada multimedia book yang seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi belajar itu bisa sangat interaktif dengan menggunakan tool yang sama ya, toolnya di digital, bisa HP, bisa tablet dan sebagainya. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kemarin saya teman di grup komisariat teknik yang
sempat saya share untuk Aini ya. Oke, terima kasih. Lanjut yang mau. Setelah saya baca di room chat itu ternyata banyak dah pertanyaan. Pertama dari Grandis Rahmawan. Apa judul bukunya yang ditulis pemateri dan belinya di mana? Ini udah menarik, luar biasa. Ini tahu dari raja saya. Mengintip jendela. Itu buku tahun 2000 2006 kalau nggak salah. Buku 2006. Itu mengintip jendela. Isinya sebenarnya penulisnya bukan cuma saya, tapi beberapa teman-teman di pegiat seni budaya pada saat itu, maksudnya. Itu buku waktu pada saat itu bisa didapatkan di Togamas Malang. Itu sempat masuk di Togamas Malang. Itu Mas Grandis. Ya, terus kemudian kalau buku harian saya banyak, Mas. Oke, itu yang sementara itu buku saya itu satu. Yang sebelum itu yang agak serius itu saya bikin buku bagaimana berbisnis. Pada saat itu saya coba mulai berwirausaha. Mau berwirausaha, saya belajar dan saya mencatat setiap apa yang saya pelajari dalam bentuk tulisan-tulisan itu. Dan itu jadi dari beberapa folder, apa namanya? Kalau itu folder-folder itu akhirnya jadi bab dan jadi buku. Nah, buku itu belum sempat terbit. Judulnya Bagaimana Saya Berbisnis. Itu diambil, saya kembalikan. Belinya di mana tadi, Mas? Belinya kalau yang buku yang pertama tadi itu di Togamas, sekarang sudah habis, sudah tidak ada. Kalau sayang banget sudah habis. Saya masih ada. Kali di giveaway sekarang. Kalau mau mampir ke kopi lokal, saya tunjukin bukunya. Mas Grandis biasanya ngopi di kopi lokal, kita juga bisa diskusi juga biasanya kan. Oke. Gitu. Oke, untuk Mas Grandis Rahmawan sudah terjawab berarti ya pertanyaannya. Lalu ini saya urut aja deh ya dari room chat. Karena tadi yang ngacung kayaknya cuma satu, agak di bawah. Saya usahakan semoga nanti semua terjawab. Lalu pertanyaan kedua dari Ninis Anissa. Kalau buku pelajaran, bagaimana cara dan di mana diajukan untuk diterbitkan? Kebetulan kalau kami memang tidak menerbitkan buku yang khusus untuk buku pelajaran. Kenapa? Karena kami mempelajari segmentasi pasar kami. Kami memang spesies ke buku-buku perguruan tinggi dan umum. Kalau buku-buku pelajaran, bagi kami dengan kemampuan kami sampai sekarang ini nggak bisa kemampuan bersaingnya. Kenapa begitu? Ini biasanya dikelola atau digarap oleh penerbit besar seperti Erlangga, Yudhistira, terus kemudian apa namanya, Bumi Aksara, dan beberapa penerbit yang lain ya, termasuk Intan Pariwara. Intan Pariwara sudah tutup ya. Kalau untuk mengajukan buku pelajaran, beberapa gini, saya bisa kasihkan, kami pernah sih memang menerbitkan, tapi bukan untuk buku pelajarannya. Tapi ini hasil penelitian karya Ibu Sunaryati, dosen di Palangkaraya. Itu pembelajaran etnobiografi kalau nggak salah, saya ingat saya itu untuk kelas 3, untuk kelas 1, 2, 3, kelas rendah ya, bukan kelas tinggi ya. Itu prosedurnya sih kurang lebih sama. Cuman di terakhir itu kalau kami ngamati untuk buku pelajaran, di beberapa yang ingin mendapatkan
nilai lebih itu apa ya istilahnya, ternilai. Itu ada Puskurbuk, pusat pengembangan dan kurikulum perbukuan, pusat perbukuan kalau dulu ya, kayak gitu. Nah, itu biasanya buku-buku pelajaran yang wajib ya, itu mengacu kepada beliau-beliaunya ini, yang beliau di Puskurbuk untuk buku pelajaran. Nah, di beberapa biasanya banyak yang kecelik ya. Ada yang buku-buku yang sebenarnya itu penunjang, tapi menjadi wajib di beberapa sekolah. Itu tidak terpesi. Halo? Oke. Cukup, saya kira itu cukup. Terima kasih Kanda Bayu. Semoga terjawab ya untuk Kaninis Anissa Yunus. Ini kayaknya banyak peserta bapak-bapak, ibu-ibu dosen ya. Dosen-dosen. Ya. Selamat datang Pak, Ibu. Nah, banyak juga. Selanjutnya nih, Kanda. Ada pertanyaan lagi dari Cahyo Syamhuda. Bagaimana tips menulis dengan cara yang menyenangkan dan mindset yang harus dimiliki oleh penulis khususnya pemula? Wah, mau nyoba jadi penulis ini, kakaknya. Itu menarik itu. Kalau saya sarankan gini, kalau untuk penulis-penulis ya, biasanya yang paling susah itu adalah kedisiplinan. Mungkin dapat ide gitu ya, mulai terus kemudian tiba-tiba habis setengah jalan. Nah, tidak bisa istiqomah. Akhirnya berhenti nih, tidak jadi buku. Berhenti di situ. Nah, mungkin ini juga dihadapi oleh Bapak Ibu yang lain juga. Karena saya juga pernah menemui beliau, doktor dan profesor, begitu juga, agak susah. Karena mungkin kalau beliau karena kesibukan ya. Nah, bagaimana supaya menulis itu asik? Bagaimana membangun mindset menulis yang menyenangkan? Kalau saya, ini dari pengalaman saya, tulis saja, mulailah dari apa yang paling mudah yang kamu mau tulis. Misalkan begini, saya mau nulis tentang kopi, ya. Kopi lokal 69, bla 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 begini. Kopi lokal 69, lokasinya di sini, dan ini tempat yang teduh, yang nyaman. Kalau pagi kita masih sering mendengar burung-burung berkicau, terus kemudian ada bajing yang turun ke bawah, karena di area sini itu ada hutan kota. Nah, itu kadang untuk memunculkan ke situ, itu kan tidak bagus ya. Hasil rangkaian kata-katanya tidak bagus. Tapi tulis saja. Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu, perasaanmu, yang kau rasakan, tulis saja. Entah hasilnya ngaco sekalipun juga nggak apa-apa. Nanti setelah itu kamu baca. Dan itu lakukan secara terus-menerus. Pagi ada ide, tulis. Sore ada tulis. Kumpulkan dan jangan dihilangkan. Dokumentasikan secara baik. Nah, sekarang kan gampang kan nulis itu kan. Di HP juga bisa. Kalau tulisannya tidak saja jelek juga, ya bahkan kalau tulisannya enggak bagus kayak tadi itu nanti bisa diolah lagi, dikembangkan lagi, dibikin lagi.
Bahkan saya ketika stres itu pernah menulis buku yang judulnya Kamus Anti Stres. Mungkin sampai sekarang masih ada jejak digitalnya. Karena saya tulis saya jadi ingat buku itu. Di Kamus Anti Stres wordpress.com kalau kita. Nanti lihat ya, bagaimana ngawurnya, bagaimana stres itu bisa menghasilkan tulisan. Dan di situ juga lahir. Itu untuk menjaga konsistensi, menjaga mood dan lain sebagainya. Selain untuk mindset itu kita perlu bangun. Ya, salah satunya dengan banyak membaca. Nonton juga nggak apa-apa sih. Nonton yang produktif. Contoh misalkan ide-ide kreatif di YouTube misalkan tentang bagaimana membuat kue begini, kue bolu misalkan. Nah, nanti itu bisa jadi, bahkan bisa jadi kalau Anda ramu dalam bentuk tulisan, itu bisa jadi buku kuliner. Nah, kayak gitu. Dan itu lakukan secara konsisten saja. Aja nulis. Dan mulailah dari nulis yang paling mudah, yang Anda bisa. Jangan menulis dari apa yang Anda pikirkan.